Harun, Asmara, dan kedua anaknya harus mengalami banyak hal tragis yang perlahan mulai merenggut kebahagiaan mereka satu persatu. Pagi ini, suara musik sebuah radio milik Harun terdengar mengiringi bahagia Harun dan keluarga kecilnya tinggal di rumah baru pada malam pertama. Mereka semua tampak sangat ceria dan penuh kehangatan pagi ini. Seolah-olah mereka akan terus seperti itu selamanya. Kemudian, Harun dan keluarga kecilnya pun memulai pagi mereka dengan sebuah pengumuman berita duka dari tua masjid. Berita itu diumumkan pagi ini kepada warga kampung tersebut. Harun yang semula sedang mendengarkan musik di radio, kemudian segera bergegas mengecilkan volume radio tersebut dan menyimak pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara seorang pria paruh baya mengumumkan berita tersebut. Salam pun kembali diucapkan sampai 3 kali. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu warga dari kampung RT 4 RW 5 ini, yaitu Ibu Kartika atau yang biasa kita kenal dengan Butika. Harun dan Asmara pun terus menyimak berita duka itu. Diberitakan, beliau meninggal pada pukul 8.30 pagi pada rumah kediamannya. Semoga beliau diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya, ucap pria dalam pengumuman itu. Sayang, kamu ngelayat sana, ikut takziah sama orang-orang sini, ucap Harun kepada Asmara. Lalu Harun menengok ke arah luar jendela dan melihat ada beberapa ibu-ibu yang juga sedang berjalan dengan membawa sebuah wadah. Pasti mereka juga mau melayat, ucap Harun. Asmara pun mengiyakan perkataan Harun. Asmara segera bergegas pergi menuju ke rumah warga yang meninggal tadi. Sambil ia berjalan sendiri membawa sebuah wadah yang berisikan beras ditutup oleh kain. Saat di perjalanan, Asmara dihampiri oleh 3 orang ibu-ibu yang ingin pergi takziah juga. Ibu-ibu itu menghampiri sembari menyapa Asmara dengan penuh ramah. Kamu warga baru di sini ya, ucap salah satu ibu-ibu itu. Oh iya, halo Bu, saya baru pindah di sini, saut Asmara. Salah satu ibu-ibu itu terlihat kagum ketika melihat kecantikan Asmara yang tertampak. Si ibu itu juga berkata, kamu cantik sekali. Siapa namamu, Nduk? Ucap salah seorang ibu-ibu. Nama saya Asmara, Bu, jawab Asmara sembari tersenyum malu. Di sebelah mana rumahnya, Mbak? Tanya sang ibu. Saya tinggal di dekat rumah gadis bernama Desti itu, Bu, jawab Asmara. Oh, ya udah, semoga betah tinggal di sini ya, Mbak, ucap sang ibu. Setelah berbincang di perjalanan, akhirnya Asmara dan ibu-ibu tadi pun telah sampai di rumah warga yang sedang berduka. Namun, sesampainya di sana, Asmara dikejutkan oleh teriakan seorang wanita yang sedang berteriak penuh amarah kepada seorang pria muda di hadapannya. Ibu saya mati gara-gara ibumu, teriak wanita tersebut. Pria itu tampak sedang memohon ampun dengan duduk berlutut kepada sang wanita. Akan tetapi, wanita yang penuh amarah itu malah meludahi si pria sembari berteriak penuh histeris. Laknat ibumu! Aku akan balas semua perbuatan ibumu! Dasar sialan! Ucap wanita itu. Beberapa warga sempat mencoba melerai, namun amuk wanita itu tetap tak terbendung. Hingga pria muda itu pun pergi, meninggalkan sang wanita dengan wajah penuh kesedihan. Terdengar gerutu ibu-ibu sekitar terlihat mengasihani sang wanita. Kasihan banget ya, keluarga satu-satunya yang dia punya harus meninggal dengan cara seperti itu. Banyak warga yang bilang, katanya Ibu Kartika meninggal gara-gara disantet selama beberapa bulan oleh saingan bisnisnya. Makanya ibunya jadi sakit tak wajar dan meninggal seperti itu.
Setelah merasa keadaan mulai tenang dan kondusif, Asmara beserta ibu-ibu tadi langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan wanita tersebut, sembari mengucapkan turut berduka cita. Wanita itu terlihat sedang menangisi jasad ibunya yang terlihat sangat mengenaskan. Saat pertama kali masuk melangkah ke dalam rumah wanita itu, tercium bau busuk yang cukup menyengat mengudara di sekitar rumahnya. Bau itu rupanya berasal dari luka-luka kulit sang ibu yang sudah mulai membusuk. Bahkan sesekali terlihat beberapa belatung berukuran tak normal keluar dari luka-luka kulit ibunya. Asmara dan ibu-ibu tadi pun berusaha menguatkan wanita itu karena mereka tahu bagaimana sakitnya ketika kehilangan seseorang yang mereka cintai. Sore ini menjelang maghrib, jasad sang ibu pun segera dimakamkan di pemakaman kampung itu. Warga dengan sukarela pun tetap membantu dengan ikhlas segala proses pemakaman hingga akhir. Walaupun jasad sang ibu dipenuhi dengan hal-hal yang membuat mereka ingin muntah, namun mereka tetap menahan. Dan saat proses pemakaman sedang berlangsung, tiba-tiba wanita itu kembali menangis dan berteriak jauh lebih histeris dari sebelumnya. Rupanya ia ketakutan ketika ia melihat ada banyak sekali sosok iblis yang datang ke pemakaman ibunya. Seolah-olah mereka seperti sedang menjemput sang ibu di sana. "Jangan ganggu ibu saya lagi! Pergi kalian!" teriak wanita itu. Jujur, untuk hari pertama Asmara tinggal di kampung ini, rasanya sudah cukup menyedihkan dan membuatnya cukup terkejut ketika mendengar dan juga melihat kejadian meninggalnya Ibu Kartika hari ini. Asmara tak bisa membayangkan bagaimana jika ia yang ada di posisi itu. Setelah hari pertama mereka tinggal di sana, hari demi hari terus berjalan seperti biasanya dengan penuh sukacita dan juga kehangatan. Anak-anak semakin tumbuh dengan baik dan bisnis toko Harun juga terus berkembang. Kami bahagia hidup bersama. Hingga beberapa bulan setelahnya, kebahagiaan dan kehangatan mereka perlahan mulai hancur satu persatu. Tepatnya pada bulan Juni tahun 2008, Harun mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motor menuju ke rumah. Tubuh Harun hancur dan terseret ke aspal hingga membuat sebagian wajahnya hancur. Harun pun sempat dibawa ke rumah sakit kota. Akan tetapi pada saat perjalanan, nyawanya tak bisa tertolong. Mengetahui suaminya meninggal, Asmara pun sangat terpukul dan tak menyangka kalau Harun harus meninggal terlebih dahulu dengan cara seperti itu. Asmara juga sangat tertekan ketika melihat anak-anaknya yang masih kecil harus kehilangan sosok ayah pada bulan Juni 2008 itu. Kepergian Harun membuat hidup mereka cukup menderita dan dipenuhi dengan kesedihan. Meski begitu, ternyata itu semua hanyalah awal dari penderitaan Asmara dan kedua anaknya. Karena setelah kepergian Harun, keluarga mereka terus dihadapi dengan banyak situasi buruk. Situasi yang benar-benar membuat mereka berpikir kalau mereka tak akan bisa bertahan hidup lagi. Kayaknya kita semua akan mati. Itu pikir Asmara. Malam itu, Harun dimakamkan di TPU kampung oleh warga setempat. Dengan sangat menyedihkan, Asmara terus menangis ketika melihat suaminya perlahan dikubur dan ditimbun oleh tumpukan tanah. Nadine dan Ardito yang sudah mengerti pun juga ikut menangisi kepergian sang bapak. Desti yang merupakan tetangga sebelah rumah juga terus berusaha menenangkan Asmara yang tampak syok dengan kepergian suaminya. Sampai tepatnya pada jam 10:30 malam, proses pemakaman selesai dilaksanakan. Satu persatu warga mulai pergi meninggalkan makam Harun. Begitu juga dengan Asmara yang sudah merasa sangat lelah malam itu. Asmara pun diantarkan pulang oleh Desti menuju ke rumahnya. "Kamu yakin? Gak apa-apa kalau aku tinggal pulang," ucap Desti pada Asmara. Dengan lemas, Asmara menjawab perkataan Desti. "Tidak apa-apa, Des. Kamu gak perlu repot-repot. Kasihan bapakmu sendirian di rumah." Setelah mendengar jawaban Asmara, akhirnya Desti pun pulang kembali ke rumah. "Kalau ada apa-apa, kabarin aku ya, Asmara," ucap Desti. Malam itu adalah malam pertama Asmara tanpa kehadiran Harun. Setelah bertahun-tahun, mereka hidup bersama. Bisa kalian bayangkan,
seberapa sedihnya Asmara pada saat itu. Saat lagi-lagi ia kembali menyadari kalau suaminya sudah meninggal. Awalnya, Asmara pikir setelah Harun meninggal dan dikubur, dirinya tak akan pernah bertemu lagi dengan Harun. Namun ternyata, dugaan Asmara salah. Tepat beberapa jam setelah Harun dimakamkan, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Malam itu, Asmara bermimpi dirinya tengah berada di sebuah tempat yang gelap dan sangat sempit. Saking sempitnya tempat itu, membuat Asmara jadi kesulitan bernafas. Jangankan untuk bernafas, bergerak saja pun ia kesusahan. Tempat apa ini? Ucap Asmara penuh kebingungan. Tubuh Asmara semakin lama semakin dipenuhi dengan keringat yang terus mengalir. Karena tiba-tiba saja, tempat tersebut mendadak terasa panas. Panasnya seperti berada di dekat api yang sedang menyala. Asmara pun semakin tak kuat menahan rasa panas di tempat tersebut. Ia pun berteriak minta tolong. Namun, tak ada jawaban satupun dari sekitarnya. Tak berhenti, Asmara terus menangis, sembari berteriak meminta pertolongan, hingga tenggorokannya terasa sakit. Tapi lagi-lagi, usahanya sia-sia, karena tak ada satupun orang yang datang menolong. Sampai beberapa waktu kemudian, saat Asmara dipenuhi rasa takut, tiba-tiba lantai yang sedang ia injak pun rubuh dan ambruk ke bawah. Asmara yang berada di atas lantai itu pun ikut jatuh dan terseret ke bawah. Asmara pun jatuh ke tempat yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia terjatuh ke dalam sebuah lubang kuburan yang sisi kanan kirinya merupakan tanah. Asmara semakin ketakutan. Apalagi di bawah kakinya, rasa panas semakin terasa membakar dirinya. Di dalam ketakutan itu, tiba-tiba dari balik susunan bambu yang ia injak, terdengar suara teriakan seseorang yang berteriak minta tolong. Teriakannya terdengar seperti penuh siksaan. Akan tetapi, Asmara merasa suara itu terdengar familiar baginya. Hingga beberapa saat setelah suara itu terus berteriak minta tolong, Asmara pun menyadari kalau itu adalah suara teriakan sang suami. Asmara yang sadar langsung bergegas membongkar dan menarik susunan bambu yang ia injak. Tapi saat setelah beberapa susunan bambu telah berhasil ia lepas, Asmara pun langsung ketakutan setengah mati. Tubuhnya seketika menjadi kaku dan bergetar hebat ketika ia menyaksikan sebuah hal yang mengerikan di balik susunan bambu itu. Asmara melihat suaminya sedang disiksa di dalam kubur. Tolong, ampuni saya. Tolong, ampuni saya. Asmara pun langsung terbangun dari tidurnya. Dengan kondisi sekujur badan yang penuh keringat, nafasnya juga berembus tak karuan, dan matanya berwarna merah sembab. Seolah-olah menggambarkan kalau mimpi itu tadi begitu mengerikan dan terasa sangat nyata. Asmara berusaha menenangkan dirinya dan terus meyakinkan kalau itu tadi memang hanyalah sebuah mimpi sebagai bunga tidur. Namun, semua keyakinan itu seketika terbantahkan ketika Asmara kembali mendengar suara suaminya dari balik jendela kamar. Suara itu datang dengan disertai bau amis darah yang tercium di sekitar kamarnya. Bayang-bayang ikatan kepala pocong pun terlihat dari balik jendela itu. Asmara yang belum terlalu pulih dari mimpinya tadi harus dibuat semakin takut lagi oleh kedatangan pocong suaminya. Lalu tiba-tiba, pocong suaminya menggedor jendela kamar Asmara dengan kepalanya. Pocong suaminya terus menggedor jendela kamar Asmara sambil berkata dengan suara yang lirih,